silat semacam itu, biasanya kemudian yang kalah cari waktu kesempatan balas dendam. Itu cerita silat. Tapi kita pagi ini tidak sedang bicara soal cerita silat. Kita tidak sedang membicarakan Koping Ho. Kita akan kembali pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam waktu 90 menit kali 2 ke depan, pagi ini dan besok pagi, kita akan pelajari satu prinsip penting. Tema kita hari ini boleh ditunjukkan, ditampilkan kembali. Ya. Tema kita adalah Sexual Holiness, the Unfinished Battle. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita hari ini ada dalam sebuah peperangan rohani yang sangat besar. Peperangan rohani yang sangat serius. Saudara dan saya ditempatkan di dunia ini bukan untuk berdharma wisata. Saudara bersama dengan saya di dunia ini bukan untuk berjalan-jalan. Kita dikirim ke dunia untuk melakukan sebuah peperangan rohani yang sangat besar. Sebuah peperangan rohani yang sangat serius. Siapapun mereka yang berangkat dalam peperangan Bapak Ibu, kalau mereka tidak sadar mereka sedang ada dalam sebuah peperangan, lalu mereka pikir mereka sedang jalan-jalan, mereka pikir sedang bertamasya, mereka akan tertembak. Mereka akan jadi korban. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita dipersiapkan untuk memenangkan peperangan. Peperangan yang sangat besar. Tema besar dalam konferensi ini adalah Finishing Well. Itu adalah gambaran akhir yang semua kita ingin capai. Bagaimana di garis akhir kita akan mengambil sebuah kesimpulan atas hidup kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tetapi hari ini saudara, pertandingan itu belum selesai. Hari ini peperangan itu belum selesai. Hari ini peperangan itu masih sedang berlangsung. Dan setiap saudara berarti mengerti. Saudara adalah para prajurit Allah, tentara Allah, the warrior. Untuk itu saudara mesti menyadari diri dan memperlengkapi diri untuk sebuah peperangan rohani yang sangat dahsyat. Dalam 2 kali 90 menit ke depan Bapak Ibu, kita akan mempelajari 6 pokok berikut ini. Yang pertama kita akan belajar sacred sexuality. Kita akan belajar prinsip-prinsip bagaimana Allah itu merancangkan seksualitas sebagai hal yang kudus. Lalu yang kedua kita akan belajar battlefield. Kita akan belajar ketika terjadi peperangan rohani, sebenarnya di manakah peperangan rohani yang besar itu sedang terjadi. Sebab jika kita tidak mengerti di mana tempat peperangan rohani itu sedang terjadi, saudara dan saya akan menembakkan peluru dengan sasaran yang tidak tepat. Saudara akan menancapkan lembing pada sasaran yang tidak tepat. Kita mesti mengetahui di manakah battlefield-nya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana peperangan itu masih sedang berlangsung. Sedemikian saudara dan saya sadar, saat ini saudara, kita belum sampai di garis finish. Yang artinya saudara dan saya, jikalau tidak berhati-hati, kita bisa gagal mencapai garis finish. Itu sebabnya kita mesti mengerti bagaimana kita melewati peperangan yang sedang berlangsung ini. 3 pokok itu kita akan bicarakan hari ini. Lalu besok Bapak Ibu kita akan membicarakan demonic sex trap. Bagaimana dalam peperangan rohani ini ada jebakan-jebakan setan yang bekerja untuk menjebak orang dalam dosa seksual. Tetapi yang kedua kita akan belajar bagaimana iblis bekerja dengan cara-cara yang sangat alamiah melalui kemanusiaan saudara dan saya. Iblis bisa menjebak dan menghancurkan kita dalam sebuah peperangan rohani melewati kemanusiaan kita. Tetapi yang ketiga kita akan belajar how to win the battle. Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan rohani ini. Saudara dipanggil bukan untuk menjadi orang yang kalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa saat sebelum kehidupan dimulai, ada sekitar 400 juta sel sperma berenang untuk mencapai satu tempat yang disebut dengan tuba fallopian. Tetapi yang bisa sampai di tempat itu hanya sekitar 100 sel sperma. Dan dari sekitar 100 sel sperma yang bisa mencapai tempat itu, hanya ada satu yang bisa menembus dinding sel telur. Lalu terjadi kehidupan. Kalau Tuhan ciptakan kita dengan seleksi yang begitu luar biasa, kalau Tuhan ciptakan kita dengan cara yang begitu luar biasa, mustahil saudara datang ke dunia tanpa membawa tujuan ilahi yang sangat besar. Allah ciptakan saudara sejak pertama kali, saudara diciptakan sebagai pemenang. Tuhan Yesus mati bagi saudara.
menjadikan saudara lebih daripada pemenang. Dan kita akan belajar saudara prinsip-prinsip itu. Yang pertama kita akan melihat sacred sexuality. Kita akan belajar Bapak Ibu dari Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Lalu Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama. Prinsip ini mengajarkan bagaimana kita diciptakan untuk menjalin sebuah relasi yang intim dengan Allah. Kalau saudara bertanya begini, bukankah pagi ini kita akan membicarakan seks? Tetapi kenapa kita akan membaca bagian firman Tuhan tentang penciptaan? Kita lihat dulu bagian firman Tuhan tersebut. Sebelumnya kita akan lihat satu klip yang tadi saya ceritakan kepada saudara. Itulah sel sperma yang dari jutaan yang tadi saya ceritakan cuma satu yang bisa menembus dinding sel telur. Dan sekarang kita akan baca bagian firman Tuhan yang berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu, kalimat ini merupakan kalimat catatan penting ketika Allah pertama kali menciptakan manusia. Saudara dan saya diciptakan dengan cara yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Alkitab berkata, Allah berfirman, baiklah kita. Bapak Ibu, saya yakin semua kita pernah belajar pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita analisa kalimat yang tadi kita baca. Alkitab berkata, baik Allah berfirman. Ada berapa Allah? Satu. Lalu muncul kalimat, baiklah kita. Menurut Bapak Ibu cocok tidak menurut pelajaran bahasa Indonesia? Allah yang satu itu, lalu muncul kemudian satu kalimat, baiklah kita. Kalau kita amati kalimat ini dari tata bahasa Indonesia, ada satu kejanggalan Bapak Ibu. Kalau kita belajar bahasa Indonesia harusnya muncul sebuah kalimat, Allah berfirman, baiklah saya, baiklah aku. Tetapi kenapa muncul kalimat, baiklah kita? Ketika kita membaca bagian ini, kita tidak pernah boleh melupakan kalimat ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Kata Allah yang muncul di sana adalah Elohim. Elohim di situ merupakan plural form dari Eloah. Waktu tata bahasa Ibrani menggunakan plural form, ada satu konsep dalam linguistik bahasa Ibrani, yaitu plural in majestic. Plural in majestic itu artinya adalah segala sesuatu yang luar biasa diceritakan, dideskripsikan dengan menggunakan plural form. Maka waktu di situ dipilih menggunakan plural form, di situ menggambarkan kemahamuliaan Allah, kedahsyatan Allah, kebesaran Allah. Tetapi bukan cuma itu. Waktu di sini digunakan plural form Elohim itu merupakan deskripsi yang paling akurat ketika menceritakan tentang Allah. Maka di sini Alkitab sedang menceritakan kepada kita, mendeklarasikan kepada kita, menyatakan diri kepada kita, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal itu berkata dengan satu kalimat, baiklah kita. Maka kata ganti kita di situ merupakan kata ganti yang sangat akurat. Kata ganti yang tepat sekali dalam tata bahasa Ibrani. Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu Alkitab berkata, baiklah kita. Maka kalimat yang kita baca tadi Bapak Ibu, merupakan sebuah kalimat percakapan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus berdiskusi, lalu mengambil satu konklusi, satu keputusan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu,
Kalau kita ingin mengerti seksualitas yang melekat dalam diri kita, yang adalah bagian dari kemanusiaan kita, maka kita perlu mengerti bagaimana Allah menciptakan kita pada mulanya. Dan kita berkata, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu, muncul sebuah pertanyaan. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, apakah implikasinya dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang adalah Allah Roh Kudus, Allah Tuhan Yesus dan Allah Bapa yang adalah Allah Tritunggal itu. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah Allah Tritunggal, maka karakteristik yang melekat dalam diri Allah Tritunggal akan melekat dalam diri kita. Kalau 3 tapi 1, 1 tapi 3. Tetapi sebenarnya kita melihat itu merupakan satu prinsip yang sangat penting. 3 pribadi, 1 Allah. Di dalam konsep Tritunggal yang semacam ini membawa kita pada satu pengertian yang penting walaupun sangat sederhana. Jikalau 3 pribadi Allah tapi 1 adanya, maka dalam diri Allah Tritunggal ada sebuah hubungan yang penuh dengan keintiman yang sejati. Keintiman itu Bapak Ibu menjadikan mereka bukan 3 yang terpecah-pecah, tetapi 3 pribadi melekat dalam satu kesatuan, satu Allah, yaitu esensi Allah, yaitu Allah Tritunggal. Dan oleh karena manusia diciptakan dengan cara seperti ini, maka dalam diri manusia yang diciptakan dengan cara seperti itu memiliki sebuah kapasitas untuk menjalin sebuah hubungan yang penuh dengan keintiman yang sejati dengan pencipta langit dan bumi. Cuma saudara dan saya yang diciptakan oleh Allah dengan cara seperti ini. Sedemikian saudara dan saya memiliki satu kapasitas untuk membangun sebuah hubungan yang penuh dengan keintiman yang abadi. Binatang tidak punya yang seperti itu Bapak Ibu. Bahkan malaikat pun tidak diciptakan dengan cara seperti itu. Saudara diciptakan dengan cara seperti itu. Sebab saudara dan saya dirancang sejak semula untuk terhubung dengan Allah. Supaya kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Tetapi manusia bukan hanya punya kapasitas untuk menjalin hubungan yang sangat intim. Manusia diciptakan dengan satu kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan yang paling esensial, kebutuhan untuk mengalami sebuah hubungan. Hubungan yang penuh dengan keintiman yang abadi. Sebagian besar saudara pernah mendengar, membaca, ada seorang artis cantik, kaya raya, terkenal, mati bunuh diri. Kenapa yang seperti itu bisa terjadi? Bukankah dia memiliki segala sesuatu yang orang-orang dunia mengejarnya? Tetapi kenapa setelah dia memperoleh semua hal itu, kecantikan, popularitas, kekayaan, dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis, mati bunuh diri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, cerita semacam itu menggambarkan satu fakta penting. Fakta penting itu adalah manusia diciptakan bukan untuk dipuaskan dengan kekayaan. Manusia diciptakan bukan untuk dipuaskan dengan popularitas. Manusia diciptakan hanya untuk dipuaskan dengan Allah sendiri. Blaise Pascal berkata satu kalimat dalam bukunya. Waktu Allah ciptakan manusia, Allah tempatkan rongga begitu besar dalam diri manusia. Sedemikian besar rongga itu hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu datang ke tempat ini dan engkau berkata, hidupku tidak memuaskan. Percayalah, hidupmu tidak memuaskan bukan karena engkau kurang kekayaan. Hidupmu tidak memuaskan bukan karena engkau kurang popularitas. Bukan karena engkau kurang kekuasaan. Kalau ada di antara saudara hidupmu tidak memuaskan, mungkin saudara, rongga itu belum diisi oleh Allah sendiri. And I'm desperate for you. And I'm desperate for you. Saudara, kita diciptakan untuk melekat dengan Tuhan.
maka akan muncul dorongan yang kuat dalam diri kita untuk selalu mencari Allah. Sampai kita ketemu dengan Allah dan kita melekat dengan Dia. Kenapa muncul begitu banyak agama di dunia ini? Sebab setelah manusia jatuh dalam dosa, dorongan dalam diri manusia itu melekat dengan Allah itu masih ada. Tetapi dorongan itu telah dirusakkan oleh dosa. Sedemikian waktu mereka mencari Allah, mereka akan bertemu dengan ilah-ilah palsu. Hanya jikalau Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, kita bisa mengenal Allah yang sejati, Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kita melihat Alkitab berkata begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Alkitab jelas, waktu menciptakan manusia, Allah menciptakan dua model saja, Bapak Ibu. Laki dan perempuan. At the beginning, God create Adam and Eve. Bukan Adam and Steve, Bapak Ibu. Ya, bukan Adam and Cliff. Poin ini sangat penting. Nanti kita akan belajar pada poin-poin berikutnya. Bagaimana dunia terus-menerus menyodorkan tentang berbagai macam alternatif perilaku seks manusia yang sangat mengerikan, yang disebut sebuah kelompok namanya LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transseksual. Bapak Ibu, tekanan-tekanan semacam itu sedang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita telah membaca dalam Alkitab, prinsipnya sejak awal sudah sangat jelas. Allah ciptakan manusia menurut gambar dan rupa dirinya. Lalu kemudian manusia ini diberikan kapasitas untuk membangun relasi intim dan diberikan kebutuhan yang paling mendasar untuk mengalami relasi intim. Kita melihat yang berikutnya, Bapak Ibu, Kejadian 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Manusia diciptakan dengan kebutuhan mengalami pengalaman intim. Manusia diciptakan dengan kapasitas kesanggupan menjalin relasi intim. Manusia diberikan pengalaman untuk menikmati relasi intim. Dan pengalaman horizontal itu, Bapak Ibu, sudah jelas kita baca dalam ayat Kejadian 4 ayat yang pertama ini. Maka bersetubuhlah Adam dengan Hawa istrinya. Bapak Ibu, kata bersetubuh yang muncul dalam ayat itu dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, yada. Yada itu adalah intimate relationship, hubungan yang sangat intim. Kata yada ini, Bapak Ibu, King James Version menerjemahkannya new, mengenal. Tetapi mengenal di situ dalam pemahaman yang sangat dalam, yaitu mengenal lewat sebuah proses pengalaman pribadi. Kata yang sama dengan kata yada dalam perjanjian baru adalah ginosko. Kata ginosko muncul, Bapak Ibu, ada di banyak tempat dalam perjanjian baru. Salah satunya yang memiliki ekspresi linguistik seperti yang kita baca dalam nats ini adalah terdapat dalam Lukas 1 ayat yang ke-34. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-34, Maria berkata begini setelah dia mendapatkan nubuat untuk melahirkan, untuk mengalami kehamilan bayi Yesus. Dia berkata satu kalimat, bagaimana mungkin ini terjadi, padahal aku belum bersuami. Tetapi King James Version menerjemahkan, bagaimana ini bisa terjadi, sebab aku belum pernah mengenal satupun orang pria. King James Version menerjemahkan lebih konsisten. Saya tidak mengatakan penterjemahan Alkitab bahasa Indonesia tidak baik. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi ada keterbatasan bahasa, Bapak Ibu. Setiap bahasa memiliki kualitas yang berbeda. Sedemikian ketika diterjemahkan seperti sebuah gambar, ketika di-convert, detail gambar itu bisa nggak bagus, kehilangan ketajamannya. Tetapi gambar utamanya tetap tidak hilang. Maka kalau kita ingin mengerti detail, kita perlu mengcompare ke dalam bahasa-bahasa lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Nah, Bapak Ibu, waktu digunakan kata ginosko, ya, itu merupakan kata yang sama dengan kata yada ini.
Sebuah pengenalan lewat hubungan pribadi yang intim. Kita lihat alam merancang manusia dengan kebutuhan untuk mengalami pengalaman intim, diberikan kesanggupan untuk menjalin relasi intim, dan diberikan pengalaman untuk menikmati relasi intim. Dan itu kita baca dengan sangat jelas dalam nats yang kita baca tadi. Kejadian 4 ayat yang pertama. Bagaimana kita dibawa untuk mengalami relasi intim sebagai suami istri. Maka seksualitas itu Bapak Ibu, hubungan seks dalam pernikahan itu Bapak Ibu, bukan sekedar kenikmatan tubuh, bukan sekedar sexual satisfaction, tetapi di dalamnya Bapak Ibu adalah sebuah hubungan yang penuh dengan keintiman yang abadi. Kita melihat prinsip berikutnya Bapak Ibu. Kita akan gabungkan apa yang kita pelajari dengan gambar tentang keintiman yang ada dalam Alkitab kita. Kita akan mempelajari Hosea pasal yang kedua ayat 19. Lalu Efesus pasal yang kelima ayat 31 sampai dengan 32. Alkitab berkata begini dalam Hosea 2 ayat yang ke-19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Kata mengenal yang muncul dalam kitab Hosea ini adalah kata yang sama dengan yang muncul dalam Kejadian 4 ayat yang pertama. Kata yang digunakan adalah yada. Yang artinya Tuhan berkata begini, aku akan jadikan kau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau dan aku mengalami sebuah hubungan yang penuh dengan keintiman seperti keintiman suami dengan istrinya. Saya harap saudara tangkap poin penting ini. Waktu Allah ciptakan manusia sejak semula, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa dirinya. Dan tujuan akhirnya sangat jelas. Supaya saudara dan saya dipersiapkan untuk menjadi mempelai kudusnya. Kalau saudara bertanya tentang apakah tujuan akhir semua pelayanan kita. Kalau saudara mencari gambaran apakah tujuan akhir dari goal-goal dan program-program gereja. Alkitab sudah mendefinisikannya dengan sangat jelas. Tujuan akhir pelayanan saudara, tujuan akhir pelayanan gereja, Alkitab sudah mencatat dengan sangat jelas. Yaitu mempersiapkan, mempelai kudusnya Tuhan. Program apapun yang saudara buat, kegiatan apapun saudara lakukan, jikalau tidak mengarah pada untuk mencapai bagaimana mempersiapkan mempelai Tuhan ini hidup dalam kekudusan, saudara tidak sedang bergerak bersama dengan Allah. Saudara memang mungkin aktif, saudara mungkin punya begitu banyak program dan event, tetapi saudara tidak sedang bergerak bersama dengan Allah. Sebab Allah merancang sejak semula. Aku akan jadikan kau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Tuhan mau gerejanya menjadi mempelai kudusnya. Dan itu kita lihat dengan sangat jelas waktu Paulus memberikan konklusi, memberikan sebuah kesimpulan tentang hubungan intim secara horizontal dan hubungan intim secara vertikal. Kita melihat bersama Bapak Ibu. Dalam Efesus pasal yang kelima 31 Alkitab berkata begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Waktu Paulus menceritakan bagian firman Tuhan ini, dia sedang mengajar satu fakta bagaimana suami istri dipanggil dalam sebuah hubungan. Hubungan yang penuh dengan keintiman. Keintiman yang abadi. Yang diekspresikan dengan satu hubungan seksualitas. Yang hanya bisa berakhir saat kematian memisahkan mereka. Tetapi apa yang dibicarakan dalam ayat tersebut, dalam ayat 30, digunakan kata metanoia. Kata metanoia itu Bapak Ibu adalah radical change in your mind, inside your mind. Kata metanoia dari dua kata meta dan noia. Noia itu asal katanya nous. Nous itu memiliki 3 elemen Bapak Ibu. Pikiran, logical thinking. Yang kedua adalah
feeling, affection, perasaan saudara. Dan yang ketiga adalah will. Ya. Will itu keinginan, kehendak, kemauan. Itu sebabnya pertobatan sejati itu bukan sekedar nangis-nangis. Ya. Nangis itu bisa menjadi bagian dari sebuah pertobatan, sebuah ekspresi penyesalan. Tetapi ternyata pertobatan sejati tidak cukup dengan nangis-nangis. Karena itu cuma satu aspek, namanya feeling affection. Aduh, nyesel karena dosaku ya, nyesel menyakiti Tuhan yang disalibkan, lalu nangis-nangis. Tidak cukup sampai di situ. Orang yang bertobat harus mengerti kenapa dia bertobat. Lalu setelah dia mengerti dan punya perasaan yang benar, dia mengambil decision, mengambil keputusan untuk berpaling dari dosa, meninggalkan dosanya. Kalau pertobatan melibatkan bukan hanya perasaan, tetapi pikiran yang adalah logical thinking dan kemudian kemauan, maka pertobatan sejati selalu didasarkan pada pengajaran firman Tuhan yang bertanggung jawab. Pertobatan sejati selalu didasarkan pada pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan secara bertanggung jawab, tanpa dipelintir, tanpa dimanipulasi, tanpa dibuat-buat. Maka kebutuhan gereja hari ini, jikalau gereja ingin bertumbuh seperti yang Tuhan mau, mempersiapkan jemaat Tuhan sebagai mempelai kudusnya Kristus, yang gereja Tuhan hari ini perlukan adalah pengajaran-pengajaran yang sehat. Pengajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang sejati, yang akurat, yang tidak dipelintir, yang tidak dimanipulasi. Lalu bagaimana mungkin pengajaran itu bisa keluar, bisa muncul, jikalau para pengajar tidak diajar sebelumnya. Saudara, saya percaya, dan saya yakin saudara juga sepakat, saudara dan saya ini punya sebutan yang sama. Sebutan untuk saudara dan saya adalah kita ini murid. Jadi kalau saya sekarang ini sedang berdiri di depan saudara, jangan pernah berpikir saya adalah guru, lalu saudara murid. Kalau saudara berpikir seperti itu pikiran yang perlu dikoreksi, itu pikiran yang salah. Saudara dan saya adalah sama-sama murid. Kalau saya sekarang ini berdiri di depan saudara dan mendeskripsikan poin-poin ini, saya menyebut diri saya sebagai learning facilitator. Saya cuma memfasilitasi proses belajar. Tapi guru kita sama, Bapak Ibu. Guru kita adalah Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ngajar kepada kita, dia akan empower kita oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Sebab Kristus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran, maka dua kebenaran ini akan membawa kita mengerti seluruh kebenaran yang itu adalah Alkitab. Maka Bapak Ibu, kita mesti memiliki sikap hati yang teachable, hati yang mau diajar, hati yang mau gampang belajar. Bagaimana caranya supaya kita bisa selalu dapat berkat dalam pertemuan-pertemuan konvensi seperti ini? Saya selalu berikan analogi sederhana begini Bapak Ibu. Kalau sekarang tangan saya ini pegang sebuah cawan besar yang ada airnya. Lalu saudara ingin mendapatkan air dari cawan besar yang saya pegang ini. Saudara membawa selang untuk mengalirkan air itu. Di mana saudara harus menempatkan selang itu? Di atasnya cawan atau di bawahnya cawan supaya air itu bisa mengalir. Di mana? Yang bilang di atas siapa? Yang bilang di bawah siapa? Siapa yang butuh waktu doa puasa dulu untuk jawab pertanyaan saya? Ya, saudara ditanya bergumul dulu gitu kan, ini karena pendoa semua ini. Oke. Harus kita letakkan di bawah, amin. Nah, sikap hati seperti itu penting. Kerendahan hati akan membuat kita banyak belajar Bapak Ibu. Ada orang-orang seringkali datang ke satu konferensi, ke satu seminar, ke satu pelatihan dan ngomongin, gua nggak dapet apa-apa. Kenapa sih kalau ada orang bisa bilang, gua nggak dapet apa-apa? Kalau ada yang ketemu seperti itu, bilang kepada dia, tempatkan selangnya di bawah cawan. Have a humble heart.
Miliki hati itu yang direndahkan di hadapan Tuhan. Sebab dia guru kita, kita cuma murid Bapak Ibu. Ya. Kita kembali pada pembicaraan kita Bapak Ibu. Battlefield itu serangannya dalam pikiran. Jadi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu serangan-serangan rohani yang paling mengerikan. Peperangan rohani yang paling dahsyat. Terjadi dalam sebuah area yang disebut dengan scientific area. Dunia ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Maka kalau gereja Tuhan, kalau saya bilang gereja Tuhan, itu saya sedang bicara kita semua. Bukan bicara denominasi. Kenapa? Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Ya. Kembali pada apa yang kita bicarakan tadi Bapak Ibu. Ya. Gereja Tuhan hari-hari ini gagal mengerti peperangan rohani yang paling serius. Sebab mereka berpikir kalau roh-roh jahat itu di udara, maka peperangan rohani itu sifatnya akan bersifat mistis. Di awang-awang. Ya. Tidak dalam tataran kehidupan yang nyata begini. Tidak Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu peperangan rohani yang sangat supranatural. Terjadi dalam dunia yang sangat natural. Saya ulangi kalimat ini penting untuk saudara dengarkan. Peperangan rohani yang sangat supranatural terjadi dalam dunia yang sangat natural. Ya. Kalau kita gagal mengerti poin ini, kita akan men-split dua hal ini. Kita akan membedakan antara dunia supranatural dan dunia natural. Kita akan membedakan dunia rohani dan dunia jasmani. Konsep ini sebenarnya adalah konsep yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Membedakan yang spiritual dengan yang natural, yang jasmani dengan yang rohani adalah pengajaran Plato. Celakanya sayangnya memang ini sempat mempengaruhi pikiran pemimpin gereja, bapak gereja kita bernama Agustinus. Maka Bapak Agustinus memiliki konsep keliru di area sexuality. Saya melimitasi di area sexuality sebab Bapak Agustinus punya kontribusi-kontribusi besar dalam pemikiran-pemikiran dia meletakkan dasar-dasar kekristenan sebagai bapak gereja. Agustinus ini Bapak Ibu mendapatkan pengajaran Plato yang rohani itu adalah baik, yang jasmani itu jahat. Maka seks itu jahat kata Bapak Agustinus karena dia dipengaruhi oleh Plato. Ditambah dengan satu pengalaman hidup masa lalu. Bapak Agustinus ini waktu muda, dia hidup secara sembarangan. Dia terlambat bertobat Bapak Ibu sampai hidupnya jatuh bangun sebagai orang muda. Hancur karena dosa seksual, bahkan terlibat dalam berbagai macam praktek prostitusi. Ya, melakukan kontak seksual dengan banyak pelacur. Tetapi dia beruntung punya mama yang sangat mencintai dia dan menangisi hidupnya. Sampai akhirnya dia bertobat. Nah waktu dia bertobat, dia dipengaruhi ajaran Plato dan kemudian melihat masa lalunya seperti itu. Akhirnya dia betul mengaminkan perkataan Plato. Benar ya, yang jasmani itu jahat. Buktinya apa? Ya hidupku kacau balau karena dorongan jasmani. Tapi Bapak Ibu, konsep itu adalah konsep yang tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita, kehidupan kita cuma satu Bapak Ibu. Paulus berkata begini, bahkan ketika kamu makan dan minum, lakukan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Yang rohani dan jasmani berjalan seiring. Waktu saya menyampaikan prinsip-prinsip pengajaran ini, saya melakukan perkara-perkara rohani. Setuju? Tapi saya menggunakan mulut jasmani saya. Betul tidak? Waktu saudara berlutut berdoa, saudara melakukan aktivitas rohani. Tetapi waktu saudara berlutut berdoa, tanpa suara atau dengan suara, saudara butuh tubuh jasmani saudara. Yang jasmani dan rohani jangan dipisahkan. Nah Bapak Ibu, ketika kita men-split itu, ya, kita akhirnya apa? Kita cuma perhatikan yang rohani. Yang jasmani bukan area kita. Lalu kita hidupnya di awang-awang. Ya. Terbang tinggi terus saudara di awang-awang. Gitu. Akhirnya apa? Oh karena roh jahat di udara, kita perangi terus yang di udara. Akhirnya apa? Kita nggak mendarat. Padahal musuh kita gempur habis-habisan kita di darat. Saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana gempuran itu
yang sangat supranatural terjadi dalam alam yang sangat natural. Sesuatu yang sangat rohani menghantam kita dalam pikiran-pikiran yang sangat logical thinking kita, rasio kita, akal budi kita diserang habis-habisan. Kita lengah. Kenapa? Karena kita berpikir kita fokus cuma pada yang di atas perkara-perkara rohani. Lalu kita mengabaikan perkara-perkara jasmani. Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah memisahkan dua hal itu. Dalam battlefield ini Bapak Ibu, saya akan tunjukkan di unfinished battle ini, peperangan yang belum berakhir ini Bapak Ibu. Ya. Konsep itu ada dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Nanti Bapak Ibu membaca bagian itu, kita tidak membaca sepenuhnya karena waktu kita terbatas. Satu ayat saya baca di ayat 13, Alkitab berkata begini. Jadi ini nats menceritakan pada saat Tuhan Yesus dicobai. Lalu muncul satu catatan yang membuat kita mengerti bahwa peperangan itu belum berakhir. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Satu hal yang kita perlu belajar dari iblis, itu sabar. Sabar dia. Saudara ditunggu, sampai saudara menjadi pemimpin gereja lokal dengan jemaat 5.000 orang, pada saat itu saudara akan diserang. Dia sabar menunggu sampai saudara menjadi rektor STT, di situ saudara diserang. Kenapa? Dalam sebuah peperangan rohani, tembak satu jenderal itu lebih besar pengaruhnya daripada tembak 100 prajurit kopral, saudara. Dan semua saudara dalam ruangan ini adalah para jenderalnya Tuhan Yesus. Katakan amin. Maka artinya saudara ada dalam situasi genting. Saudara ada dalam situasi genting yang setiap waktu iblis itu bisa menjebak dirimu. Sebab dia sedang menunggu waktu yang baik. Maka saudara mesti waspada. Mesti berjaga-jaga. Dalam soal kejatuhan orang dalam dosa seks, saya melihat tidak ada satupun di antara kita yang imun. Tidak ada satupun di antara kita yang kebal. Besok kita akan bicara, kita akan diskusikan lebih detail. Bagaimana dalam natural sex trap itu, orang sekali berdaud, bisa dijatuhkan dalam dosa seks. Yang artinya saudara dan saya punya kerawanan. Maka kita mesti ngerti strategi iblis. Lalu kita menghadapi dengan strateginya Tuhan. Kita bekerja bukan asal kerja. Bukan akan sekedar bikin kegiatan. Kita bekerja secara terencana, secara strategik. Saya akan tunjukkan kepada saudara saat ini. Bagaimana serangan iblis dalam dosa seksual ini Bapak Ibu belum selesai. Melewati sebuah peristiwa besar dalam dunia ini yang disebut dengan sexual revolution. Di sini saya akan tunjukkan kepada saudara peperangan rohani yang paling dahsyat dalam generasi ini. Terjadi di satu tempat yang disebut dengan scientific area. Ya, wilayah ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Dunia ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Hari Senin kemarin saya baru kembali dari satu perjalanan pelayanan. Di satu negara yang semakin hari semakin mengerikan dalam dosa seksnya. Bagaimana di negara ini kelompok LGBT itu menekan orang, bahkan gereja Tuhan. Saya bertemu dengan satu sinode besar di negara tersebut. Dan pemimpin rohani yang masih cinta pada firman Tuhan berada dalam tekanan yang sangat serius. Mereka mengatakan, kami diminta untuk segera menerima peraturan bagaimana kami harus menerima pendeta homoseks, pendeta lesbian, supaya mereka bisa menjadi gembala di gereja-gereja lokal. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan cuma masalah sosial, ini bukan cuma masalah politik, ini peperangan rohani yang sangat serius. Saya katakan kepada teman-teman kita di sinode tersebut, sebagaimana saya katakan kepada saudara, ini peperangan besar. Kalau sebuah peperangan besar terjadi, kita nggak bisa menang tanpa strategi yang baik, tanpa kita mau bergandengan tangan dengan baik, lalu memperbesar kekuatan tentara kita.
Saya bersyukur mereka menangkap pesan Tuhan. Doakan Bapak Ibu. Kami sedang berencana untuk bikin sesuatu yang besar tahun depan di negara tersebut. Untuk bikin sebuah konferensi untuk melatih para hamba-hamba Tuhan supaya mereka bisa melakukan mengajarkan pemberitaan kebenaran tentang kekudusan seksual ini. Ya. Saudara jangan berpikir itu nggak terjadi di Indonesia. Sedang terjadi Bapak Ibu di sekitar kita. Nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, kita belum mendapatkan tekanan sebesar teman-teman kita di negara-negara lain. Tetapi kalau kita tidak waspada, kita sedang menikmati spiritual entertainment. Hati-hati. Hati-hati kalau kita sedang terjebak menikmati spiritual entertainment. Oh, kita bersenang-senang, hidup kita seperti di sorga, kita hidup dengan penuh kedamaian. Hati-hati. Saya sudah ingatkan saudara, sudah ingatkan saya juga, bahwa kita di sini saudara, kita diperintahkan untuk berperang. Miliki spirit untuk sebuah peperangan rohani. Menghadapi tekanan-tekanan seperti itu. Saya akan tunjukkan bagaimana histori dalam sexual revolution itu melibatkan tokoh-tokoh ini. Yang pertama adalah Alfred C. Kinsey. Bapak Ibu, orang ini adalah orang pertama yang menulis sebuah buku judulnya Sexual Behavior in Human Male pada tahun 48. Lalu buku yang kedua ditulisnya pada tahun 53, Sexual Behavior in Human Female. Orang ini waktu menulis buku direspon begitu luar biasa di seluruh dunia Bapak Ibu. Bukan hanya dalam meja-meja persidangan ilmiah di dunia, tetapi kemudian dia diterima dalam pemberitaan-pemberitaan di mass media massa. Koran, radio, televisi menyiarkan orang seperti ini dan konsep-konsepnya. Sampai kemudian diketahui orang ini waktu melakukan penelitian, melakukan kejahatan dalam proses penelitian. Contohnya, dia dibongkar oleh satu peneliti yang lain namanya Judith Reisman, PhD. Waktu bikin penelitian ternyata Bapak Ibu, dia bikin penelitian di kelompok orang homoseks. Jadi komunitas homoseks diteliti, tentu akan dapat angka yang tinggi. Di situ memang homoseks semua, ya kan? Lalu kemudian diproyeksikan kepada populasi umum. Contoh lagi yang lain dia bilang begini dalam buku yang sebenarnya merupakan hal yang tidak ilmiah tetapi diaku-aku sebagai ilmiah. Dia bilang begini, pria beristri di Amerika, pria berkeluarga di Amerika, 98% itu berselingkuh. Berselingkuh itu istilah zaman sekarang yang membuat kita tidak melihat itu sebagai dosa. Berselingkuh itu bahasa Alkitabnya adalah berzina Bapak Ibu. Ya. Mari kita senang gunakan kata-kata yang ada dalam Alkitab karena akan mendeskripsikan dengan jelas. Kenapa? Kalau orang berkata berselingkuh, orang ditanya lagi, selingkuh itu apa? Ada yang jawab begini, oh selingkuh itu selingan indah, keluarga tetap kukuh. Itu bohong. Ya. Yuk selingkuh, yuk berzina, keluargamu hancur, anakmu menderita. Ya. Nah Alkitab mengajarkan itu perzinahan. Kinsey bilang 98% pria Amerika itu punya sexual affair dengan wanita lain. Sekarang saya mau tanya, andai kata para bapak di sini adalah pria Amerika waktu itu yang membaca tulisan Kinsey yang mengatakan 98% pria berkeluarga di Amerika punya selingkuhan, punya sexual affair, sedang berzina, dan bapak-bapak ternyata adalah pria yang tidak berselingkuh. Pertanyaan saya, bapak-bapak merasa menjadi minoritas atau mayoritas? Kinsey berkata, saya ulangi ya, pembelajaran firman Tuhan itu harus dipikir. Dengar dengan baik ya. Dengan firman Tuhan harus dipikir. Kenapa? Pertobatan sejati bukan cuma melibatkan perasaan. Pertobatan sejati melibatkan logical thinking. Metanoia itu melibatkan logical thinking. Saudara harus sungguh mengerti. Maka konsentrasi dengan baik. Kinsey berkata, 98% pria Amerika selingkuh. Andai kata bapak-bapak di sini adalah pria Amerika, tapi bapak-bapak ternyata tidak berselingkuh, bapak-bapak merasa minoritas atau mayoritas? Minoritas. Gua nggak selingkuh. Padahal Kinsey bilang 98 selingkuh. Aduh, gua ternyata masuk yang 2%. Minoritas. Orang minoritas
cenderung merasa normal atau tidak normal? Ngerti cara kerjanya sekarang? Ya. Begitu pria-pria ini ngerasa dirinya nggak normal, mereka ingin membuat dirinya normal. Gua mau normal dong. Gimana akhirnya? Yang nggak berzina jadi berzina. Kenapa? Dianggap normal, mayoritas. Lalu bagaimana yang ternyata yang waktu itu dilontarkan sudah berzina? Dulunya ada guilty feeling, rasa bersalah, berdosa. Tiba-tiba setelah baca itu, waduh, nggak perlu merasa bersalah. Kenapa? Everybody does it. Semua orang melakukannya. Saya ngerti. Bagaimana tipu muslihat iblis? Di mana bekerjanya? Pegang lagi kepalanya biar ingat. Di sini. Jadi iblis berstrategi dengan cara seperti itu. Kinsey ini Bapak Ibu punya guru. Gurunya namanya Freud, Sigmund Freud. Kalau anak-anak Bapak Ibu belajar psikologi, itu akan diajari tulisan-tulisannya Freud. Nah mumpung belum terlanjur, saya ingatkan ya, yang anak-anaknya mau sekolah psikologi, kalau belajar tulisannya Freud, ingat ini dengan baik. Freud itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, dia dipengaruhi oleh Greek mythology, mitos Yunani. Yang kedua, dia dipengaruhi oleh Darwinisme atau evolusionisme. Saya akan tunjukkan dasar pemikiran Freud ini ngawur. Karena dia bersandar pada filosofi yang salah. Kalau dia bersandar pada filosofi yang salah, teori-teorinya akan salah. Kalau teorinya salah dianut oleh orang lain pasti salah. Jadi kalau kita bisa buktikan Freud salah, Kinsey akan salah. Mari kita lihat dulu evolusionisme. Ya, jadi yang mempengaruhi Freud ini evolusionisme. Penulisnya bernama Charles Darwin, anaknya pendeta, kepahitan tapi. Hati-hati ya jadi pendeta ya. Hati-hati kita kalau anak kita kepahitan bisa jadi orang seperti Darwin. Ya. Nah ini Darwin Bapak Ibu ngomong begini. Setelah dia mengamati, ternyata dalam teorinya berkata begini, manusia itu berkembang dari kehidupan yang lebih sederhana, yang paling dekat adalah monyet. Itu ajaran Freud, itu ajaran evolusionisme, ajaran Darwin. Dan itu diajarkan di sekolah-sekolah anak-anak kita yang menyedihkan, termasuk sekolah Kristen masih mengajarkan itu. Padahal itu teori bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi bukan cuma bertentangan dengan firman Tuhan, itu teori ngawur. Mari kita buktikan kengawuran teori evolusionisme Bapak Ibu. Dengan cara berpikir yang sederhana, tapi tetap masih berpikir. Ya. Kalau manusia itu berkembang dari monyet, manusia itu adalah perubahan dari monyet. Digunakan kata metanoia. Kata metanoia itu Bapak Ibu adalah radical change in your mind, inside your mind. Kata metanoia dari dua kata meta dan noia. Noia itu asal katanya nous. Nous itu memiliki 3 elemen Bapak Ibu. Pikiran, logical thinking. Yang kedua adalah feeling, affection, perasaan saudara. Dan yang ketiga adalah will. Ya. Will itu keinginan, kehendak, kemauan. Itu sebabnya pertobatan sejati itu bukan sekedar nangis-nangis. Ya. Nangis itu bisa menjadi bagian dari sebuah pertobatan, sebuah ekspresi penyesalan. Tetapi ternyata pertobatan sejati tidak cukup dengan nangis-nangis. Karena itu cuma satu aspek namanya feeling affection. Aduh nyesel karena dosaku ya, nyesel menyakiti Tuhan yang disalibkan. Lalu nangis-nangis. Tidak cukup sampai di situ. Orang yang bertobat harus mengerti kenapa dia bertobat. Lalu setelah dia mengerti dan punya perasaan yang benar, dia mengambil decision, mengambil keputusan untuk berpaling dari dosa, meninggalkan dosanya. Kalau pertobatan melibatkan bukan hanya perasaan, tetapi pikiran yang adalah logical thinking dan kemudian kemauan, maka pertobatan sejati selalu didasarkan pada pengajaran firman Tuhan yang bertanggung jawab.
Pertobatan sejati selalu didasarkan pada pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan secara bertanggung jawab, tanpa dipelintir, tanpa dimanipulasi, tanpa dibuat-buat. Maka kebutuhan gereja hari ini, jikalau gereja ingin bertumbuh seperti yang Tuhan mau, mempersiapkan jemaat Tuhan sebagai mempelai kudusnya Kristus, yang gereja Tuhan hari ini perlukan adalah pengajaran-pengajaran yang sehat. Pengajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang sejati, yang akurat, yang tidak dipelintir, yang tidak dimanipulasi. Lalu bagaimana mungkin pengajaran itu bisa keluar, bisa muncul, jikalau para pengajar tidak diajar sebelumnya. Saudara, saya percaya, dan saya yakin saudara juga sepakat, saudara dan saya ini punya sebutan yang sama. Sebutan untuk saudara dan saya adalah kita ini murid. Jadi kalau saya sekarang ini sedang berdiri di depan saudara, jangan pernah berpikir saya adalah guru, lalu saudara murid. Kalau saudara berpikir seperti itu pikiran yang perlu dikoreksi, itu pikiran yang salah. Saudara dan saya adalah sama-sama murid. Kalau saya sekarang ini berdiri di depan saudara dan mendeskripsikan poin-poin ini, saya menyebut diri saya sebagai learning facilitator. Saya cuma memfasilitasi proses belajar. Tapi guru kita sama Bapak Ibu. Guru kita adalah Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ngajar kepada kita, Dia akan empower kita oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Sebab Kristus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran, maka dua kebenaran ini akan membawa kita mengerti seluruh kebenaran yang itu adalah Alkitab. Maka Bapak Ibu, kita mesti memiliki sikap hati yang teachable, hati yang mau diajar, hati yang mau gampang belajar. Bagaimana caranya supaya kita bisa selalu dapat berkat dalam pertemuan-pertemuan konvensi seperti ini? Saya selalu berikan analogi sederhana begini Bapak Ibu. Kalau sekarang tangan saya ini pegang sebuah cawan besar yang ada airnya. Lalu saudara ingin mendapatkan air dari cawan besar yang saya pegang ini. Saudara membawa selang untuk mengalirkan air itu. Di mana saudara harus menempatkan selang itu? Di atasnya cawan atau di bawahnya cawan supaya air itu bisa mengalir. Di mana? Yang bilang di atas siapa? Yang bilang di bawah siapa? Siapa yang butuh waktu doa puasa dulu untuk jawab pertanyaan saya? Ya saudara ditanya bergumul dulu gitu kan, ini karena pendoa semua ini. Oke. Harus kita letakkan di bawah, amin. Nah, sikap hati seperti itu penting. Kerendahan hati akan membuat kita banyak belajar Bapak Ibu. Ada orang-orang seringkali datang ke satu konferensi, ke satu seminar, ke satu pelatihan dan ngomongin, gua nggak dapet apa-apa. Kenapa sih kalau ada orang bisa bilang, gua nggak dapet apa-apa? Kalau ada yang ketemu seperti itu, bilang kepada dia, tempatkan selangnya di bawah cawan. Have a humble heart. Miliki hati itu yang direndahkan di hadapan Tuhan. Sebab Dia guru kita, kita cuma murid Bapak Ibu. Ya. Kita kembali pada pembicaraan kita Bapak Ibu. Battlefield itu serangannya dalam pikiran. Jadi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu serangan-serangan rohani yang paling mengerikan. Peperangan rohani yang paling dahsyat. Terjadi dalam sebuah area yang disebut dengan scientific area. Dunia ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Maka kalau gereja Tuhan, kalau saya bilang gereja Tuhan, itu saya sedang bicara kita semua. Bukan bicara denominasi. Kenapa? Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Kembali pada apa yang kita bicarakan tadi Bapak Ibu. Ya. Gereja Tuhan hari-hari ini gagal mengerti peperangan rohani yang paling serius. Sebab mereka berpikir kalau roh-roh jahat itu di udara, maka peperangan rohani itu sifatnya akan bersifat mistis. Di awang-awang. Ya.
Tidak dalam tataran kehidupan yang nyata begini. Tidak Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu peperangan rohani yang sangat supranatural terjadi dalam dunia yang sangat natural. Saya ulangi, kalimat ini penting untuk saudara dengarkan. Peperangan rohani yang sangat supranatural terjadi dalam dunia yang sangat natural. Ya. Kalau kita gagal mengerti poin ini, kita akan men-split dua hal ini. Kita akan membedakan antara dunia supranatural dan dunia natural. Kita akan membedakan dunia rohani dan dunia jasmani. Konsep ini sebenarnya adalah konsep yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Membedakan yang spiritual dengan yang natural, yang jasmani dengan yang rohani adalah pengajaran Plato. Celakanya sayangnya memang ini sempat mempengaruhi pikiran pemimpin gereja, Bapak gereja kita bernama Agustinus. Maka Bapak Agustinus memiliki konsep keliru di area sexuality. Saya melimitasi di area sexuality sebab Bapak Agustinus punya kontribusi besar dalam pemikiran-pemikiran dia meletakkan dasar-dasar kekristenan sebagai Bapak gereja. Agustinus ini Bapak Ibu mendapatkan pengajaran Plato yang rohani itu adalah baik, yang jasmani itu jahat. Maka seks itu jahat kata Bapak Agustinus karena dia dipengaruhi oleh Plato. Ditambah dengan satu pengalaman hidup masa lalu, Bapak Agustinus ini waktu muda dia hidup secara sembarangan. Dia terlambat bertobat Bapak Ibu sampai hidupnya jatuh bangun sebagai orang muda. Hancur karena dosa seksual, bahkan terlibat dalam berbagai macam praktek prostitusi. Ya, melakukan kontak seksual dengan banyak pelacur. Tetapi dia beruntung punya mama yang sangat mencintai dia dan menangisi hidupnya. Sampai akhirnya dia bertobat. Nah waktu dia bertobat dia dipengaruhi ajaran Plato dan kemudian melihat masa lalunya seperti itu. Akhirnya dia betul mengaminkan perkataan Plato. Benar ya, yang jasmani itu jahat. Buktinya apa? Ya hidupku kacau balau karena dorongan jasmani. Tapi Bapak Ibu konsep itu adalah konsep yang tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita kehidupan kita cuma satu Bapak Ibu. Paulus berkata begini, bahkan ketika kamu makan dan minum, lakukan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Yang rohani dan jasmani berjalan seiring. Waktu saya menyampaikan prinsip-prinsip pengajaran ini, saya melakukan perkara-perkara rohani. Setuju? Tapi saya menggunakan mulut jasmani saya. Betul tidak? Waktu saudara berlutut berdoa, saudara melakukan aktivitas rohani. Tetapi waktu saudara berlutut berdoa, tanpa suara atau dengan suara, saudara butuh tubuh jasmani saudara. Yang jasmani dan rohani jangan dipisahkan. Nah Bapak Ibu ketika kita men-split itu, ya, kita akhirnya apa? Kita cuma perhatikan yang rohani. Yang jasmani bukan area kita. Lalu kita hidupnya di awang-awang. Ya. Terbang tinggi terus saudara di awang-awang. Gitu. Akhirnya apa? Oh karena roh jahat di udara kita perangi terus yang di udara. Akhirnya apa? Kita nggak mendarat. Padahal musuh kita gempur habis-habisan kita di darat. Saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana gempuran itu. Yang sangat supranatural terjadi dalam alam yang sangat natural. Sesuatu yang sangat rohani menghantam kita dalam pikiran-pikiran yang sangat logik. Logical thinking kita, rasio kita, akal budi kita diserang habis-habisan. Kita lengah. Kenapa? Karena kita berpikir kita fokus cuma pada yang di atas perkara-perkara rohani. Lalu kita mengabaikan perkara-perkara jasmani. Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah memisahkan dua hal itu. Dalam battlefield ini Bapak Ibu, saya akan tunjukkan di unfinished battle ini, peperangan yang belum berakhir ini Bapak Ibu. Ya. Konsep itu ada dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Nanti Bapak Ibu membaca bagian itu, kita tidak membaca sepenuhnya karena waktu kita terbatas. Satu ayat saya baca di ayat 13, Alkitab berkata begini. Jadi ini Nats menceritakan pada saat Tuhan Yesus dicobai. Lalu muncul satu catatan yang membuat kita mengerti bahwa peperangan itu belum berakhir. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Satu hal yang kita perlu belajar dari iblis, itu sabar.
Sabar dia. Saudara ditunggu sampai saudara menjadi pemimpin gereja lokal dengan jemaat 5.000 orang. Pada saat itu saudara akan diserang. Dia sabar menunggu sampai saudara menjadi rektor STT, di situ saudara diserang. Kenapa? Dalam sebuah peperangan rohani, tembak satu jenderal itu lebih besar pengaruhnya daripada tembak 100 prajurit kopral, saudara. Dan semua saudara dalam ruangan ini adalah para jenderalnya Tuhan Yesus. Katakan amin. Maka artinya saudara ada dalam situasi genting. Saudara ada dalam situasi genting yang setiap waktu iblis itu bisa menjebak dirimu. Sebab dia sedang menunggu waktu yang baik. Maka saudara mesti waspada. Mesti berjaga-jaga. Dalam soal kejatuhan orang dalam dosa seks, saya melihat tidak ada satupun di antara kita yang imun. Tidak ada satupun di antara kita yang kebal. Besok kita akan bicara, kita akan diskusikan lebih detail. Bagaimana dalam natural sex trap itu, orang sekali berdaud, bisa dijatuhkan dalam dosa seks. Yang artinya saudara dan saya punya kerawanan. Maka kita mesti ngerti strategi iblis. Lalu kita menghadapi dengan strateginya Tuhan. Kita bekerja bukan asal kerja. Bukan akan sekedar bikin kegiatan. Kita bekerja secara terencana, secara strategik. Saya akan tunjukkan kepada saudara saat ini. Bagaimana serangan iblis dalam dosa seksual ini, Bapak Ibu, belum selesai. Melewati sebuah peristiwa besar dalam dunia ini yang disebut dengan sexual revolution. Di sini saya akan tunjukkan kepada saudara peperangan rohani yang paling dahsyat dalam generasi ini. Terjadi di satu tempat yang disebut dengan scientific area. Ya, wilayah ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Dunia ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Hari Senin kemarin saya baru kembali dari satu perjalanan pelayanan di satu negara yang semakin hari semakin mengerikan dalam dosa seksnya. Bagaimana di negara ini kelompok LGBT itu menekan orang, bahkan gereja Tuhan. Saya bertemu dengan satu sinode besar di negara tersebut. Dan pemimpin rohani yang masih cinta pada firman Tuhan berada dalam tekanan yang sangat serius. Mereka mengatakan, kami diminta untuk segera menerima peraturan bagaimana kami harus menerima pendeta homoseks, pendeta lesbian. Supaya mereka bisa menjadi gembala di gereja-gereja lokal. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan cuma masalah sosial. Ini bukan cuma masalah politik. Ini peperangan rohani yang sangat serius. Saya katakan kepada teman-teman kita di sinode tersebut, sebagaimana saya katakan kepada saudara, ini peperangan besar. Kalau sebuah peperangan besar terjadi, kita nggak bisa menang tanpa strategi yang baik, tanpa kita mau bergandengan tangan dengan baik, lalu memperbesar kekuatan tentara kita. Saya bersyukur mereka menangkap pesan Tuhan. Doakan Bapak Ibu. Kami sedang berencana untuk bikin sesuatu yang besar tahun depan di negara tersebut. Untuk bikin sebuah konferensi untuk melatih para hamba-hamba Tuhan supaya mereka bisa melakukan mengajarkan pemberitaan kebenaran tentang kekudusan seksual ini. Ya. Saudara jangan berpikir itu nggak terjadi di Indonesia. Sedang terjadi Bapak Ibu di sekitar kita. Nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Kita belum mendapatkan tekanan sebesar teman-teman kita di negara-negara lain. Tetapi kalau kita tidak waspada, kita sedang menikmati spiritual entertainment. Hati-hati. Hati-hati kalau kita sedang terjebak menikmati spiritual entertainment. Oh, kita bersenang-senang, hidup kita seperti di sorga, kita hidup dengan penuh kedamaian. Hati-hati. Saya sudah ingatkan saudara, sudah ingatkan saya juga. Bahwa kita di sini saudara kita diperintahkan untuk berperang. Miliki spirit untuk sebuah peperangan rohani. Menghadapi tekanan-tekanan seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana histori dalam sexual revolution itu melibatkan tokoh-tokoh ini. Yang pertama adalah Alfred C. Kinsey.
Bapak Ibu, orang ini adalah orang pertama yang menulis sebuah buku judulnya Sexual Behavior in Human Male pada tahun 48. Lalu buku yang kedua ditulisnya pada tahun 53, Sexual Behavior in Human Female. Orang ini waktu menulis buku direspon begitu luar biasa di seluruh dunia Bapak Ibu. Bukan hanya dalam meja-meja persidangan ilmiah di dunia, tetapi kemudian dia diterima dalam pemberitaan-pemberitaan di mass media massa. Koran, radio, televisi menyiarkan orang seperti ini dan konsep-konsepnya. Sampai kemudian diketahui orang ini waktu melakukan penelitian, melakukan kejahatan dalam proses penelitian. Contohnya, dia dibongkar oleh satu peneliti yang lain namanya Judith Reisman, PhD. Waktu bikin penelitian ternyata Bapak Ibu, dia bikin penelitian di kelompok orang homoseks. Jadi komunitas homoseks diteliti, tentu akan dapat angka yang tinggi. Wong di situ memang homoseks semua, ya kan? Lalu kemudian diproyeksikan kepada populasi umum. Contoh lagi yang lain, dia bilang begini dalam buku yang sebenarnya merupakan hal yang tidak ilmiah tetapi diaku-aku sebagai ilmiah. Dia bilang begini, pria di Amerika, pria beristri di Amerika, pria berkeluarga di Amerika, 98% itu berselingkuh. Berselingkuh itu istilah zaman sekarang yang membuat kita tidak melihat itu sebagai dosa. Berselingkuh itu bahasa Alkitabnya adalah berzina Bapak Ibu. Ya. Mari kita senang gunakan kata-kata yang ada dalam Alkitab karena akan mendeskripsikan dengan jelas. Kenapa? Kalau orang berkata berselingkuh, orang ditanya lagi, selingkuh itu apa? Ada yang jawab begini, oh selingkuh itu selingan indah, keluarga tetap kukuh. Itu bohong, ya. Yuk selingkuh, yuk berzina, keluargamu hancur, anakmu menderita, ya. Nah, Alkitab mengajarkan itu perzinahan. Kinsey bilang 98% pria Amerika itu punya sexual affair dengan wanita lain. Sekarang saya mau tanya, andai kata para bapak di sini adalah pria Amerika waktu itu yang membaca tulisan Kinsey yang mengatakan 98% pria berkeluarga di Amerika punya selingkuhan, punya sexual affair, sedang berzina, dan bapak-bapak ternyata adalah pria yang tidak berselingkuh. Pertanyaan saya, bapak-bapak merasa menjadi minoritas atau mayoritas? Kinsey berkata, saya ulangi ya, pembelajaran firman Tuhan itu harus dipikir. Dengar dengan baik ya. Dengan firman Tuhan harus dipikir. Kenapa? Pertobatan sejati bukan cuma melibatkan perasaan. Pertobatan sejati melibatkan logical thinking. Metanoia itu melibatkan logical thinking. Saudara harus sungguh mengerti. Maka konsentrasi dengan baik. Kinsey berkata 98% pria Amerika selingkuh. Andai kata bapak-bapak di sini adalah pria Amerika, tapi bapak-bapak ternyata tidak berselingkuh, bapak-bapak merasa minoritas atau mayoritas? Minoritas. Gua kok nggak selingkuh. Padahal Kinsey bilang 98 selingkuh. Aduh, gua ternyata masuk yang 2%. Minoritas. Orang minoritas cenderung merasa normal atau tidak normal? Ngerti cara kerjanya sekarang? Ya. Begitu pria-pria ini ngerasa dirinya nggak normal, mereka ingin membuat dirinya normal. Gua mau normal dong. Gimana akhirnya? Yang nggak berzina jadi berzina. Kenapa? Dianggap normal, mayoritas. Lalu bagaimana yang ternyata yang waktu itu dilontarkan sudah berzina? Dulunya ada guilty feeling, rasa bersalah, berdosa. Tiba-tiba setelah baca itu, waduh, nggak perlu merasa bersalah. Kenapa? Everybody does it. Semua orang melakukannya. Saya ngerti. Bagaimana tipu muslihat iblis? Di mana bekerjanya? Pegang lagi kepalanya biar ingat. Di sini. Jadi iblis berstrategi dengan cara seperti itu. Kinsey ini Bapak Ibu punya guru. Gurunya namanya Freud, Sigmund Freud. Kalau anak-anak Bapak Ibu belajar psikologi, itu akan diajari tulisan-tulisannya Freud. Nah mumpung belum terlanjur, saya ingatkan
ya, yang anak-anaknya mau sekolah psikologi, kalau belajar tulisannya Freud, ingat ini dengan baik. Freud itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, dia dipengaruhi oleh Greek mythology, mitos Yunani. Yang kedua, dia dipengaruhi oleh Darwinism atau evolutionism. Saya akan tunjukkan dasar pemikiran Freud ini ngawur. Karena dia bersandar pada filosofi yang salah. Kalau dia bersandar pada filosofi yang salah, teori-teorinya akan salah. Kalau teorinya salah dianut oleh orang lain pasti salah. Jadi kalau kita bisa buktikan Freud salah, Kinsey akan salah. Mari kita lihat dulu evolutionism. Ya, jadi yang mempengaruhi Freud ini evolutionism. Penulisnya bernama Charles Darwin, anaknya pendeta, kepahitan tapi. Hati-hati ya jadi pendeta ya. Hati-hati kita kalau anak kita kepahitan bisa jadi orang seperti Darwin. Ya. Nah ini Darwin Bapak Ibu ngomong begini. Setelah dia mengamati ternyata dalam teorinya dia berkata begini. Manusia itu berkembang dari kehidupan yang lebih sederhana. Yang paling dekat adalah monyet. Itu ajaran Freud, itu ajaran evolutionism, ajaran Darwin. Dan itu diajarkan di sekolah-sekolah anak-anak kita yang menyedihkan termasuk sekolah Kristen masih mengajarkan itu. Padahal itu teori bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi bukan cuma bertentangan dengan firman Tuhan, itu teori ngawur. Mari kita buktikan kengawuran teori evolutionism Bapak Ibu. Dengan cara berpikir yang sederhana, tapi tetap masih berpikir. Ya. Kalau manusia itu berkembang dari monyet, manusia itu adalah perubahan dari monyet. Kenapa setelah berubah jadi manusia, monyetnya masih ada? Ngerti Bapak Ibu? Nggak masuk akal dong. Harusnya kalau memang perubahan dari monyet, setelah berubah jadi manusia, monyetnya udah habis. Sudah berubah jadi manusia. Buktinya monyet masih ada. Bahkan organisme satu sel, ya, makhluk hidup mikroorganisme satu sel yang disebut dengan makhluk pionir itu masih ada sampai hari ini. Tetap ada sampai hari ini. Konsep dalam pemikiran sederhana ngawur salah. Yang kedua, dalam genetika modern sedikit lebih tinggi ilmunya ini Bapak Ibu. Ya. Ilmu genetika modern mengatakan spesies makhluk hidup itu memiliki jumlah kromosom yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Saudara dan saya ini spesies manusia, kita punya kromosom jumlahnya 23 pasang. 22 pasang autosom, satu pasang seks kromosom XX dan XY. Itu nggak pernah berubah Bapak Ibu. Jadi kalau ada bom meledak, ada gedung meledak, bom meledak, ada daging berceceran, kita bisa melakukan investigasi. Ya. Kita bisa melakukan criminal investigation untuk mengetahui ini daging apa. Manusia, kambing, anjing, kucing akan bisa diketahui. Ini daging manusia, ini daging kambing atau kucing. Dari mana? Jumlah kromosomnya. Kromosom tidak pernah berubah. Dan kalau kromosom tidak pernah berubah, bagaimana mungkin bisa berubah menjadi kehidupan lain? Ada satu penelitian perlakuan yang menggunakan satu binatang kecil namanya Drosophila melanogaster. Mau ikut? Mau ulangi dengan saya? Drosophila melanogaster. Oke, anggap aja sudah itu sekedar tahu ya. Nah ini binatang lalat bermata merah. Dilakukan intervensi untuk mencoba melakukan induksi mutasi genetik. Terjadi mutasi. Tapi kemudian binatang ini steril. Steril itu artinya nggak punya anak, nggak bisa bertelur. Jadi artinya apa? Mutasi genetik yang ekstrim akan ditandai spesies tersebut tidak akan punya keturunan. Kalau dia nggak punya keturunan, perubahan genetik tidak bisa diteruskan pada generasi berikutnya. Kalau perubahan genetik tidak bisa diteruskan pada generasi berikutnya, mustahil evolusi itu terjadi. Ya. Jadi sebenarnya evolusionisme itu teori yang tidak punya dasar. Lalu itu dijadikan dasar oleh Freud. Karena itu teori Freud ngaco. Kenapa? Dasarnya itu keliru. Termasuk dia menggunakan berbagai macam Greek mythology. Elektra kompleks, Oedipus kompleks. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau kita baca bukunya Freud, waktu lagi baca gitu, saudara akan bingung. Buku itu complicated, sulit dimengerti. Tapi anehnya,
Orang yang baca buku yang membingungkan dan sulit dimengerti itu bisa ngambil kesimpulan begini. Aduh, Freud ini jenius ya. Aku baca bukunya nggak ngerti-ngerti. Saudara, bukan karena dia jenius. Dia terlalu geblek gitu. Bikin teori saya ngaco, orang nggak bisa ngerti. Oke. Nah jadi ya, Kinsey itu Bapak Ibu teorinya salah. Tapi dia telah mempengaruhi, meletakkan dasar pemikiran tentang kebebasan seksual. Tokoh kedua. Hugh Hefner. Founder dan owner Playboy Magazine. Setelah dia melihat Kinsey ini meletakkan dasar kebebasan seksual dalam teorinya, maka orang ini menangkap satu opportunity bisnis, peluang bisnis. Maka dia menerbitkan sebuah majalah pada tahun 53, karena dia nggak punya duit banyak, modalnya cuma $600, akhirnya dia bikin majalah, dan dia hanya bisa mengajak satu artis yang sangat miskin. Saking miskinnya si artis, sampai nggak punya baju. Jadi dia difoto tanpa baju. Artis miskin itu namanya Marilyn Monroe. Kalau pengen lihat gambar dia, foto dia, pergi ke istana kepresidenan di Tampak Siring. Dia rupanya punya hubungan yang cukup dekat dengan presiden kita yang pertama, Marilyn Monroe. Ya. Dialah bintang pertama kali dalam Playboy Magazine, industri seks pertama kali. Dan setelah itu Bapak Ibu, industri seks telah menjadi satu industri besar sampai hari ini. Dengan keuntungan 1 tahun mencapai angka sekitar 97 miliar US dollar. Jadi angkanya adalah sekitar 1.000 triliun lebih. Dengan keuntungan industri seks mencapai angka 1.000 triliun lebih rupiah setiap tahun, industri ini bisa menghancurkan begitu banyak keluarga, begitu banyak orang muda pada zaman ini. Bapak Ibu, sekarang ini hampir semua Bapak Ibu kemana-mana bawa gadget. Ya, hampir semua Bapak Ibu kemana-mana bawa smartphone, telepon pinter yang bisa internet. Saya juga bawa handphone, tapi kalau punya saya bukan smartphone, punya saya namanya stupid phone. Nggak terlalu pinter ini, cuma bisa SMS sama nelpon. Ya. Tapi bagi saya ini adalah pilihan yang pinter, karena saya mau membeli benda yang hanya bermanfaat buat saya. Nah saudara, ketika saudara membawa gadget, ya, saudara saat ini tidak lagi perlu mengakses industri pornografi, tapi saudara diakses, saudara dikejar-kejar. Waktu marak video mirip-mirip artis, itu video satu hari di-download, diunduh orang sebanyak 100.000 orang setiap hari mengunduh video itu. Satu hari. 100.000 orang ya, mengunduh itu. Ya 100.000 ya, 100.000 orang ya. Kalau dari 100.000 orang itu ya, masing-masing punya 10 orang teman menyebar ke teman yang lain. Katakanlah 10%, 50% dari 100.000 itu kan 50.000. Kalau yang 50.000 itu menyebarkan kepada 10 orang temannya, sudah 500.000 Bapak Ibu sebarannya. 500.000 itu nyebar liar, namanya viral effect. Nyebar dengan sangat tidak terkontrol kemanapun, termasuk masuk dalam gadgetnya pendoa syafaat. Bisa masuk di sana. Oh saya percaya kalau pendoa syafaat akan terima itu, dia akan berkata begini, aduh dunia ini makin jahat, makin banyak dosa seperti ini. Coba aku lihat supaya pokok doaku jelas. Melihat juga saudara. Artinya apa? Sekarang ini serangan iblis itu setiap waktu datang. Panah api setan datang. Kenapa? Karena kita memiliki teknologi yang membuat kita vulnerable. Kita menjadi orang yang sangat gampang dijatuhkan dalam area dosa semacam itu. Tokoh yang ketiga.
namanya Helen Brown. Helen Brown ini menulis buku judulnya Single Girl and Sexuality. Dia bilang, para perempuan, ya, bukan cuma laki-laki yang boleh menikmati seks bebas. Perempuan juga boleh. Dia tulis buku Single Girl and Sexuality. Merusakkan pikiran begitu banyak wanita di seluruh dunia waktu itu sampai hari ini. Helen Brown kemudian menjadi chief in editor sebuah majalah wanita besar yang mungkin sebagian ibu-ibu masih mengkoleksi majalah tersebut. Cosmopolitan Magazine. Dengan satu semboyan, Fun Fearless Female. Wanita yang suka seneng-seneng, gak punya rasa takut. Fun Fearless Female. Buku itu memberikan dorongan kepada wanita untuk melakukan kebebasan seksual yang dipengaruhi oleh Women Liberation Movement. Gerakan kebebasan wanita yang melahirkan kehancuran begitu banyak wanita, begitu banyak keluarga sampai hari ini. Tetapi waktu dia tulis, wanita masih takut. Takut apa? Takut hamil. Sampai kemudian muncul namanya kontrasepsi. Ya. Waktu kontrasepsi ini dihasilkan, wanita-wanita yang mau seks bebas menjadi nggak takut lagi. Mereka berpikir asalkan dah hamil, selesai. Padahal Bapak Ibu, meskipun orang tidak mengalami kehamilan, dampaknya sangat besar. Merusakkan kehidupan dia. Resiko penyakit menular seksual itu masih ada. Termasuk kemudian Bapak Ibu, dasar-dasar pernikahan yang hancur ketika orang tidak hidup dalam kekudusan seksual. Yang kita para orang tua, kita gereja Tuhan harus mempersiapkan generasi berikutnya hidup dalam kekudusan. Kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Apa dampak dari revolusi seksual itu? Dampaknya dalam seluruh dimensi kehidupan, dimensi seni, bisnis, gereja, delivery media, education, family, government, and health. Semua dimensi kehidupan hari ini telah dicemari oleh dosa seks. Jadi kalau saudara punya sebuah pertanyaan, saya ingin melihat dunia ini mengalami transformasi. Saya ingin melihat kota saya mengalami transformasi. Saudara sekarang tahu jawabannya. Saudara harus melakukan satu hal yang disebut dengan berperang melawan dosa seks. Kalau saudara berperang melawan dosa seks, dunia seni bisa dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Kalau saudara berperang melawan dosa seks, dunia bisnis bisa dibawa pada kemuliaan Tuhan. Media, keluarga, pemerintahan, pendidikan, semuanya bisa dibawa menuju kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu kita lihat pengaruh itu sangat mengerikan seperti saya tunjukkan berikut ini. Dok, AIDS itu apa sih? AIDS adalah penyakit maut yang disebabkan oleh virus HIV. Maksudnya dok? Orang yang tertular virus HIV, otomatis sel darah putih dalam tubuhnya akan terus dirusak oleh virus HIV. Akibatnya, 2-10 tahun, kondisi tubuh dari pengidap HIV ini akan semakin melemah dan mudah terserang berbagai penyakit. Oh, siapa aja yang bisa tertular HIV? Kita semua dapat tertular virus HIV. Nularnya? Bisa lewat jarum suntik yang tercemar virus HIV atau hubungan seks dengan banyak pasangan tanpa kondom. Oh, jadi pakai kondom itu penting? Bahkan sangat penting untuk mencegah AIDS. Nah, Saya lihat itu peperangan rohani. Terjadi dalam dunia bagian di mana? Di dalam kehidupan yang sangat natural. Waktu saudara nonton TV ada iklan semacam ini. Terjadi peperangan rohani. Lihat hidup kita saudara tidak terpecah-pecah. Ya, kita lihat serangan semacam itu apa akibatnya? Akibatnya orang berpikir begini. Asalkan gua pakai kondom, hubungan seks itu gak beresiko apapun. Itu kebohongan yang sangat mengerikan. Saya kasih satu fakta medis lain dari yang belum saya tunjukkan di sana tadi. Tadi saudara sudah melihat, Weller and Davis bilang, kegagalan kondom itu bisa mencapai angka 20%. Bahkan dia punya penelitian lain dipublish di CDC Atlanta, kegagalannya mencapai 33,3%. Artinya 1 di antara 3 orang yang pakai kondom, melakukan hubungan seks berisiko, dia tertular HIV.
Kenapa bisa terjadi? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Kondom itu terbuat dari bahan latek. Pori-pori kondom yang terbuat dari bahan latek itu diameternya 5 mikron Bapak Ibu. Jadi bahan latek itu pori-porinya 5 mikron. Virus HIV besarnya 0,1 mikron. Virus yang 0,1 mikron bisa lewat lubang 5 mikron tidak? Bukan cuma bisa, rame-rame lewatnya Pak. Rombongan. Lihat, Tuhan ciptakan seks untuk kehidupan, tetapi iblis menggunakan seks untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan. Maka kita mesti waspada akan peperangan rohani ini, memperlengkapi diri, supaya kita dipersiapkan menjadi tentaranya Tuhan, memenangkan peperangan ini.